Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersatu dengan Engkau ya Bapa, dengan Roh Kudus dan dengan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi tanggal 24 Oktober 2025 berjudul, Kita Harus Taat Kepada Allah. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam sebagian besar pertentangan keagamaan, akar permasalahannya adalah bahwa diri sendiri berjuang untuk supremasi. Tentang apa? Tentang hal-hal yang sama sekali bukan poin penting dan yang dianggap demikian hanya karena orang-orang menganggapnya penting. Kita bisa baca di dalam Matius 12 ayat 31-37, Markus 14 ayat 56, Lukas 5 ayat 21, dan Matius 9 ayat 3. Tetapi marilah kita telusuri sejarah orang-orang yang dianggap berbahaya oleh para imam dan penguasa Yahudi karena mereka membawa ajaran baru dan asing tentang hampir setiap pokok teologis. Perintah yang diberikan oleh Roh Kudus, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak, ditaati oleh para rasul. Jika para imam dan penguasa berani menunjukkan perasaan mereka sendiri terhadap para rasul, akan ada catatan yang berbeda. Karena malaikat Allah menjadi pengamat pada saat itu, untuk mengagungkan namanya jika ada kekerasan yang dilakukan terhadap hamba-hambanya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Lalu Roh Kudus turun atas Gamaliel, seorang Farisi, seorang ahli Taurat, yang terkenal di antara semua orang. Nasihatnya adalah, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Namun sifat-sifat setan begitu menguasai pikiran mereka, sehingga terlepas dari mujizat-mujizat ajaib yang telah dilakukan dalam menyembuhkan orang sakit dan membebaskan hamba-hamba Allah dari penjara, para imam dan penguasa begitu dipenuhi prasangka dan kebencian, sehingga mereka hampir tidak dapat dikendalikan.
Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dikutip dari Letter 38 tahun 1896. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat bertanya dalam The Acts of the Apostles halaman 85 paragraf 1 yang berbunyi, apa kekuatan mereka yang di masa lalu menderita penganiayaan demi Kristus? Kekuatan apa yang membuat Petrus dan para rasul berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Jawabnya masih dalam paragraf yang sama. Dikatakan, itu adalah persatuan dengan Allah, persatuan dengan Roh Kudus, persatuan dengan Kristus. Celaan dan penganiayaan telah memisahkan banyak orang dari sahabat-sahabat duniawi, tetapi tidak pernah dari kasih Kristus. Jiwa yang tertimpa badai tidak pernah lebih dikasihi oleh juru selamatnya daripada ketika ia menderita celaan demi kebenaran. Aku pun akan mengasihi dia, kata Kristus, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh para rasul, yaitu persatuan dengan Allah, persatuan dengan Roh Kudus, dan persatuan dengan Kristus. Apakah ini artinya para rasul bersatu dengan Trinitas? Oh tidak, ini bukan Trinitas. Apa buktinya? Perhatikan Roh Nubuat mengutip Yohanes 14 ayat 21, di mana Yesus berkata bahwa Dia akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihi Yesus. Dan tidak hanya itu, perhatikan penjelasan lainnya dalam The Ministry of Healing halaman 159 paragraf 4 berbunyi, Kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri, kehidupan dari kehidupannya sendiri. Roh Kudus mengerahkan energi tertingginya untuk bekerja dalam pikiran dan hati. Roh Kudus itu bukan oknum lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri, kehidupan dari kehidupannya Yesus itu sendiri. Pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Jadi, saat dikatakan persatuan dengan Roh Kudus, artinya persatuan dengan rohnya Yesus. Dan bila kita menerima rohnya Yesus, kita tidak hanya bersatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, namun kita juga bersatu dengan Bapa yang adalah Sang Pengusaha. Ingat juga yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189 paragraf 3. Mereka memiliki satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, yang akan membawa persatuan ke dalam barisan mereka. Kutipan ini ditulis tahun 1909, artinya jauh sesudah buku Kerinduan Segala Zaman diterbitkan, dan terbukti Nyonya White tidak berubah. Dia tetap menolak Trinitas. Karenanya, saat Roh Nubuat berkata, persatuan dengan Allah, persatuan dengan Roh Kudus, persatuan dengan Kristus, itu sama dengan persatuan dengan Bapa, persatuan dengan Roh Kristus, persatuan dengan Kristus. Inilah kekuatan yang membuat para rasul lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah kekuatan yang membuat para rasul dapat menanggung celaan dan aniaya. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 304 paragraf 7. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bukan bersedih karena mengalami aniaya dan celaan, tetapi mereka malah bergembira. Karenanya, kebutuhan terbesar dan terutama adalah kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab Yesuslah kekuatan kita dalam menghadapi para pemimpin agama
dan menanggung celaan serta hinaan. Sebab memang Yesuslah yang telah berjanji menyertai kita. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 85 paragraf 1. Ketika demi kebenaran orang percaya berdiri di pengadilan duniawi, Kristus berdiri di sisinya. Ketika ia terkurung di dalam tembok penjara, Kristus menyatakan dirinya kepadanya dan menghibur hatinya dengan kasih-Nya. Jelas sekali, yang menyertai para rasul dan jemaat mula-mula adalah Yesus itu sendiri. Demikian juga bagi kita sekarang. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan dan sukacita bagi kita semua, agar berdiri teguh oleh takut akan Allah dan menerima Anak-Nya tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh Anak Allah yang kudus, yaitu Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, agar kami dapat menanggung celaan, hinaan, aniaya demi Engkau ya Yesus. Penting bagi kami untuk menerima kekuatan daripada-Mu, yaitu persatuan dengan Bapa, persatuan dengan Roh Kudus yang adalah Roh-Mu ya Yesus, dan persatuan dengan Engkau ya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, itulah wujud kami bersatu dengan Roh Kudus, itulah wujud kami bersatu dengan Kristus. Dan bila mana kami memiliki Kristus dalam hidup kami pun menerima Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.